Edzo menceritakan pengalamannya di saat muda bersama gurunya biarawan William. Kejadiannya itu pada tahun 1327 Masehi dan sulit dilupakannya. Mereka sedang menuju biara terpencil di utara Italia terletak di pegunungan. Akhirnya mereka tiba dan seperti biasa disambut dan langsung diantar untuk istirahat. Pimpinan biara ingin melibatkan William, tapi rekannya tak setuju. Saat ditanya pada Jorge, dia menjelaskan ini urusan yang mudah saja. Pax vobiscum, et cum spiritu must be very tired after your long journey. No. William bertanya tentang Aldimo, biarawan muda yang tak terlihat. Not Adelmo of Otranto. You knew him? No, but I knew and admired his work. An accident, no doubt. Yes. We found the body after a hailstorm. The window cannot be opened. Karena kau tak punya penjelasan logis, maka para biarawanmu berpikirnya ke arah mistis. Kepala biara minta bantuan William untuk selidiki kasus ini. It's Ubertino de Casada, one of the great spiritual leaders of our order. Ubertino minta William segera tinggalkan tempat ini karena ada setan sedang berkeliaran. William, my son. Ubertino minta mereka segera pergi dari tempat ini karena setan sedang mengincar anak-anak muda. Aldo, kita tak boleh terpengaruh hal yang tak masuk akal. William lakukan penyelidikan dan temukan ceceran darah. Warga sekitar biara sedang memunguti sisa makanan buangan. Korban jatuh dari menara sana dan menggelinding di sini, saling pandang yang sepertinya biasa saja. Are you paying attention? Yes, jumped. Perhaps someone murdered him. And then toddled all the way up there with the body? Do you think that this is a place abandoned by God? Venantius di perpustakaan tertawa saat membaca buku dan membalik halaman dengan jari yang sebelumnya dibasahi ludah. Edzo ketakutan mendengar suara cambukan. Di saat ibadah pagi pun, William terus mengamati sekeliling. Mendadak beberapa biarawan datang dan berteriak. Korban jatuh lagi. This one, my creature, did not commit suicide. Pria yang semalam tertawa di perpustakaan saat baca buku. Edzo juga yang lain merasa takut saat Ubertino jelaskan setanlah pelaku pembunuhan ini. Edzo menjelajah biara dan di satu ruang dia melihat banyak pahatan wajah setan di dinding. Edzo terkejut dan takut saat Salvatore muncul dan berbahasa yang dia tidak pahami. Edzo terbebas saat William muncul dan menegur ulah Salvatore. What language was he speaking? All languages. Could he not have killed the translator? No. Very fortunate to have such snowy ground here. William juga meminta Edzo mengingat corak bekas alas sol sepatu di salju. Fat? Or because he was being burdened with the weight of another man. But the footprints lead away from the job. In this direction. Kenapa yang mati adalah penerjemah berbahasa Yunani? William datang ke perpustakaan dan minta izin menyelidiki karya dua penerjemah yang tewas. He really had a daring talent for comic images. Which was the Greek translator's desk? This one. Namun
Berenger datang dan menempati meja itu. Where are the books? Do you know where the books are? Nope. Close as we came in. Could that lead to the library? Etso pun langsung mengejar pria yang jatuhkan batu itu. Remigio minta agar kasus ini jangan dilaporkan ke ketua biara. Namun William minta imbalan informasi. Pria botak Berenger sedang asik membaca lalu kabur saat dengar pintu terbuka. Malamnya William dan Etso kembali lagi ke perpustakaan lakukan penyelidikan. Must be bolted from the inside. Dan Berenger terus mengawasi mereka. William temukan kertas catatan kecil dan menciumnya untuk mendeteksi, lalu memanasi dan muncullah tulisan. Saat mencoba mengetahui artinya, mendadak terdengar benda jatuh. Mereka pun mencari siapa sumber suara itu. Naas, buku dan kacamata William dibawa lari Berenger. You will not wait. Etso terus berjalan dan memasuki satu ruang. Lalu dia mendengar suara langkah. Dia bersembunyi menutupi kepalanya. Pria itu mengoceh sendiri sambil bilang, "Apa kau takut padaku?" Ternyata selain Etso ada sosok lain yang bersembunyi, wanita dan cantik. Berenger kini memasuki satu ruang dan menyimpan buku itu. Napasnya agak tersedak. Gadis itu menarik dan memposisikan tangan Elso di wajahnya. Sementara William yang mencari Berenger justru bertemu dengan Salvatore. William menanyai tentang hubungan Aldelmo, korban pertama, dengan Berenger. Etso kaget saat membuka bungkusan yang ditinggalkan wanita itu, ternyata berisi jantung masih segar. Master, in here quick. I found another one. William justru bertanya, apa ada rongga dada manusia dapat memuat jantung sebesar itu? He gave it to that peasant girl in exchange for her favors. Whatever happened in this dreadful kitchen has no bearing on our investigations. Etso pun keluar ikuti gurunya, agak kebingungan dia. Are you not confused and wrong? Was lost? I want her to be happy. I want to save her from that. Of course, I don't have the benefit of your experience. How peaceful life will be without love, Angel. Entah di mana dia sembunyikan buku dan kacamataku. William dan Etso akhirnya mendatangi perpustakaan mencari Berenger, namun bertemu dengan Melicia. I am most curious to see the library for myself. May I do so? Saat memaksa masuk ke ruang perpustakaan, Melicia tetap melarang. Maybe something's happened to him. That is not the book we're after. Pimpinan biara menyambut teman-teman William yang baru saja datang. Pimpinan biara dan teman-temannya yakin setan berada di balik dinding ini. Mereka pun berbeda pendapat. Mendadak seseorang sampaikan sesuatu. Berenger tewas tenggelam di bak mandi. Pola tapak sol sepatu sama seperti yang ditemukan di salju saat pembunuhan kedua. Just as soon as he and I have examined this corpse, William memberikan kertas yang bertulisan tangan Penicius sebelum dia meninggal. from this point on, he was dying. Pimpinan biara katakan ada misteri menakutkan di sini. Kesimpulanmu tak jelas. Tulisannya kidal dan biarawanmu yang kidal yaitu Berenger, kata William, terkait buku terlarang.
William tambahkan, Eldemo ingin baca buku rahasia dan Berenger berikan kunci dengan imbalan ketampanan Eldemo. Eldemo amat menyesal lalu ke pemakaman. Di situ dia bertemu dan beri catatan itu pada Venantius. Eldemo lalu naik menara dan melompat. Venantius ke perpustakaan terlarang, temukan buku itu, baca lalu mati dengan noda hitam di jarinya. Berenger berusaha hilangkan jejak dan membuangnya ke tong besar. Tapi jejak sol sepatunya ada. Esok malamnya Berenger juga membaca. Akhirnya tewas juga. Ada noda hitam di jari. Dengan mengidolakan akal kau luput amati yang terjadi di sekelilingmu. Kepala biara jelaskan akan ada penyidik yang ahli tangani roh jahat seperti ini. Namanya Bernardo Gui. Beberapa teman William menyalahkannya karena anggap dia keras kepala, tak ikuti keadaan. Prove himself right. Will it not your vanity, your stubborn intellectual? Try not to learn too many bad examples from your master. Learn to mortify your intelligence. Which one frightens you most? Ternyata pilihan mereka sama. Lalu mereka pun turun menelusuri. Semakin jauh ke dalam dan Enzo tetap di belakang. Let's follow him. Mereka akhirnya muncul dan William begitu bahagia melihat banyak buku. Percy, do you realize we're in one of the greatest libraries How are we going to find the book we're looking for? in time? Saking asiknya melihat buku, William akhirnya terpisah dengan Enzo. Master? I'm lost! William kini tahu dia terpisah karena ruang labirin. William meminta Enzo membacakan sesuatu dengan keras dan tetap ke arah kiri. Enzo pun beri tanda jalurnya dengan benar. Mendadak Enzo melihat lentera. Dia pun berhenti mengintip. Ternyata gurunya. Saat William memeriksa cermin, lantai yang dipijaknya membuka. Trapdoor, the mirror. Must be almost there. Foolish, Aku as tak we bodoh said. menyerahkannya tanpa Yeah, menyalin. first make your copy. Bernardo Gui tiba dan semua penghuni biara menyambutnya. Kau dengar? Tanya William. Ternyata suara gigi Enzo. We shall return. Please, Master, don't leave him like it. I must confess. Saat kebingungan arah keluar, Enzo memberikan benang penunjuknya. Mereka berhasil keluar. William melihat pasukan pengawal Bernardo Gui. Salvatore ternyata tertarik juga pada gadis luar biara yang mencari makanan. Gadis itu telah mendapatkan ayam dan saat Salvatore menyentuhnya ditendang dan api jatuh ke jerami, kebakaran. Mereka akhirnya ditangkap, lalu datanglah Bernardo Gui. Bernardo Gui bilang dia kini sudah berhasil tangkap roh jahatnya. Buktinya yaitu ayam dan kucing hitam, ritual setan dan sihir. Malam ini semua akan tidur aman katanya. You seem to know a lot about it. Dulu kami sama-sama jaksa. Dalam satu kasus kami berbeda pendapat. Lalu aku dipenjarakan, disiksa. Salvatore berteriak keras saat melihat besi membara. These torments will cause me as much pain as you responsible for these murders. Stupido, stupido, mi no nothing. Seseorang dari jendela katakan pada William, buku. Pria itu pun berjalan mengendap lalu ke satu ruangan, menutup pintu. Dia melihat buku namun sebelum memegangnya, dia pakai sarung tangan terlebih dulu.
Terlihat sepatu di balik tirai dan dia pun tumbang tewas dihantam. Milicia katakan pada Remigio Salvatore bahwa Hanmu bilang kau terlibat. Segera tinggalkan tempat ini. Milicia dengan santai bersihkan darah di karung. Remigio pun lari keluar biara, namun pasukan mengejarnya. I've never killed anyone. I swear Then explain to us the purpose of your escape. William membuka sarung tangannya dan melihat jarinya tak ada noda hitam. Please, dear boy. I'm trying to think. So am I, Master. So you never seem to care about anyone. Couldn't you at least show a little pity? But pity won't save her from the fire. Bernardo Gui meminta pimpinan biara dan William jadi hakim dan 3 terdakwa pun dibawa ke dalam untuk diadili. Will you repeat your confession of last night? Spiritus Sancti, you will forgive. Saat Remigio ditanya apa dia menolak pernyataan temannya, dia jawab tidak. Sang gadis dinyatakan bersalah sebagai penyihir. Begitupun Salvatore. And was caught in flagrante delicto with a witch. Guilty! Bohong, aku tak pernah bunuh Alboria atau siapapun. Tak ada alasan aku tak sependapat dengan jaksa penuntut. Dia tak bersalah untuk darah yang tertumpah di biara ini. Seluruh misteri terletak di buku berbahasa Yunani yang tersimpan di bagian rahasia perpustakaan. Kejahatan di biara ini takkan berhenti. Jari dan lidah korban akan hitam. I'll confess anything you want. I don't know. I am inspired by the damned. Kayu bakar pun ditumpuk di sekeliling tiang. Saat dengar ceramah, Milicia dibangunkan. Dikira tertidur, ternyata dia jatuh. Dan sekarang William dan Ezzo pun bergegas ingin membuka pintu di balik cermin. He said that someone... Yes. Did you? And so, quattro. Remember the inscription above the mirror? But we had a... Para terhukum yang akan dibakar di bawah. Pray God we're not mistaken. Mereka perlahan menaiki tangga. Mereka melihat sosok seolah memang sedang menunggu mereka. I have been expecting you these several days past. So now, what is it that you want? Kau benci buku komedi sama bencinya terhadap tawa. Jorge memberi buku yang diinginkan William dan menyuruhnya membaca. Sementara persiapan membakar terdakwa terus berjalan. William, bacalah. Aku takkan biarkan muridku membalik halaman buku ini tanpa perlindungan sarung tangan. Jorge pun marah dan membalikkan meja. William dan Ezzo lari mengejar, tapi kehilangan jejak. Para terhukum yang akan dibakar untuk dimurnikan sedang diberi minyak. William tanya tentang kenapa dia tak suka. Tawa itu hilangkan takut, karena tanpa takut setan, maka Tuhan tak dibutuhkan lagi. Jorge merobek lembaran buku dan memakannya. Lentera ditepak Jorge dan jatuh ke tumpukan kertas, terbakar, membesar. Warga sekitar biara mulai bergerak semakin mendekat. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Jorge akhirnya membakar buku yang sudah tewaskan beberapa orang. Namun dia pun ikut terbakar. Akhirnya kebakaran di gedung perpustakaan terlihat dan semua orang berlari ke sana. Salvatore berteriak karena api telah melahap tubuhnya. Warga pun menyerang dan Bernardo Gui bersama pasukannya lari. Tak rela buku terbakar, William pun bertaruh nyawa demi selamatkan beberapa buku. Ezzo cemas akan nasib gurunya. Dan
Dia melihat Bernardo mau melarikan diri. Pintu gerbang pun dia tutup, namun terlambat. Kereta kuda Bernardo slip dan jatuh lalu didorong ke jurang oleh masyarakat yang marah. Ezio berjalan sedih kehilangan gurunya. Namun terlihat William keluar. Dia pun berlari memeluknya. Pagi-pagi terlihat dua sosok dengan kudanya keluar dari gedung biara. Ternyata William dan Ezio. Di pinggir jalan terlihat sosok wanita cantik sedang menunggu. Mereka saling pandang tanpa suara. Sang wanita menghampiri. Terlihat tetes air mata. Mereka tumpahkan seluruh rasa karena mereka sadar tak mungkin bersatu. Ezio akhirnya menyusul gurunya. Aku tak pernah sesali keputusanku dan terus belajar dari guruku. Terakhir berpisah, dia berikan aku kacamatanya. Aku muda, kelak itu bermanfaat katanya. Kini pun aku memakainya. Dia memelukku seperti ayah. Aku tak pernah lagi bertemu dengannya, tapi aku selalu mendoakannya. Semoga kesombongan intelektualnya dimaafkan. Aku sudah tua, tapi kuakui wajah yang paling kuingat dari masa lalu adalah gadis itu. Dialah satu-satunya cintaku pada wanita. Walau namanya pun aku tak pernah tahu. Pesan, perbedaan itu suatu keniscayaan. Apapun persepsi kita tentang sesuatu, pasti selalu ada yang tidak sepakat atau berbeda. Karena bumi ini berputar pun atas dasar perbedaan. Ada siang, ada malam, ada pria, ada wanita, ada panas, ada dingin. Tak terhingga. Sebagai manusia, kita tumbuh dengan informasi berbeda yang akhirnya membentuk persepsi kita tentang sesuatu. Kita tidak dapat memaksakan seseorang berpendapat sama karena azas perbedaan itu. Kebenaran hakiki tentang sesuatu memang bukan domainnya kita sebagai manusia. Maka bijaklah jika kita berpendapat. Beri ruang bagi perbedaan. Justru inilah sikap yang pada akhirnya akan membuat kita semakin dewasa secara intelektual dan emosi yang akan membawa kebaikan bagi kita juga lingkungan. Karena usia bukan penentu kedewasaan seseorang. Atau jika kondisi memaksa kita harus sepakat, tak masalah kita akan sepakat dalam ketidaksepakatan. Agree in disagreement.